Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap pelayanan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kasus menonjol yang saat ini tentunya juga menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau penundaan durian 3, kasus kanjuruhan yang tadi disampaikan, dan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri. Ini tentunya menjadi salah satu peristiwa yang membuat pukulan bagi institusi kami. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf terkait perilaku menyimpang yang dilakukan anggotanya sepanjang tahun 2022 lalu. Sigit mengaku sangat terpukul atas kasus-kasus yang mencoreng nama institusi Polri itu, mulai dari kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo, Irjen Teddy Minahasa yang menjadi tersangka kasus peredaran sabu, hingga tragedi tewasnya ratusan supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Penegasan itu disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit dalam rilis akhir tahun Polri 2022 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Awalnya, Sigit mengaku bahwa kinerja institusinya masih banyak kekurangan pada 2022. Karena itu, dia meminta maaf jika masyarakat Indonesia masih melihat kinerja Korps Bayangkara masih belum sesuai harapan. Sigit pun mencontohkan 3 kasus besar yang menjadi sorotan masyarakat. Adapun 3 kasus tersebut adalah penembakan terhadap Brigadir J hingga kasus narkoba yang melibatkan ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dalam kasus Sambo, kata Sigit, pihaknya telah menetapkan 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam pembunuhan berencana. Tak hanya itu, penyidik juga menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus obstruction of justice penyidikan kasus Brigadir J di kasus Irjen Teddy Minahasa. Sigit menuturkan bahwa pihaknya juga telah menetapkan 10 orang tersangka. Adapun 5 orang diantaranya adalah anggota Polri. Sementara kasus ketiga yang menjadi sorotan masyarakat adalah tragedi Kanjuruhan. Dalam kasus ini, pihaknya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap pelayanan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kasus menonjol yang saat ini tentunya juga menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau penundaan durian 3, kasus kanjuruhan yang tadi disampaikan, dan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri. Ini tentunya menjadi salah satu peristiwa yang membuat pukulan bagi institusi kami. Jangan lupa subscribe ya.